Rekam jejak Jaksa Fitriadi yang tabrak petugas KPK, pernah digerebek di rumah perempuan. Sempat lolos dengan cara menabrak petugas KPK yang akan menangkapnya dalam operasi tangkap tangan, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Taruna Faryadi, akhirnya digelandang ke kantor KPK, Senin, 22 Desember 2025. Taruna Fitriadi sempat melarikan diri selama 3 hari, kemarin dia dibawa ke kantor KPK. Taruna Faryadi turun dari kursi penumpang tengah mobil berwarna hitam pada pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Di kursi tengah itu, Taruna Faryadi duduk bersama seorang anggota TNI yang mendampinginya. Dalam kesempatan ini, Taruna terlihat memakai jaket berwarna biru dengan tulisan Mills pada dada kanannya. Dia juga tampak menggunakan celana hitam panjang dan masker putih. Saat pertama kali tiba, wartawan langsung memberondong pertanyaan kepadanya. "Pak, kemarin kabur kemana sampai tabrak petugas KPK?" ujar salah satu wartawan. "Pak, ngapain sih kabur-kaburan kayak begitu?" timpal wartawan lain. Menjawab pertanyaan ini, Taruna hanya diam dan menunjukkan gestur dengan tangan kanannya yang bergerak ke kiri dan ke kanan. "Enggak pernah saya nabrak," jelasnya. Setelahnya, ia pun memasuki gedung lembaga anti rasuah tersebut. Diberitakan sebelumnya, KPK menyatakan, Kasih Datun Kejarishu, Taruna Faryadi, melarikan diri setelah menabrak petugas KPK saat akan ditangkap dalam OTT di Kalimantan Selatan, Kamis, 19 Desember 2025. Benar menabrak petugas KPK, pada saat itu, sesuai laporan dari petugas kami yang melaksanakan penangkapan terhadap terduga, ia melakukan perlawanan dan melarikan diri, ujar PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Sabtu, 20 Desember 2025, pagi. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kondisi petugas yang ditabrak Taruna Faryadi sudah membaik. "Alhamdulillah, kondisinya baik, selamat, terhindar," kata Budi saat dihubungi wartawan, Minggu, 21 Desember 2025. Sejak itu Fitriadi jadi buronan, sebelum akhirnya berhasil digelandang ke kantor KPK. Kasus ini bermula dari dugaan pemerasan yang dilakukan jajaran Kerishu dengan memanfaatkan laporan LSM sebagai alat ancaman terhadap pejabat daerah. Praktik tersebut diduga dikendalikan Kepala Kejari Hulu Sungai Utara, Albertinus Parlinggoman Napitupulu. KPK menduga Albertinus menerima dan mengatur aliran uang melalui dua bawahannya, yakni Kepala Seksi Intelijen Asis Budianto dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Tri Taruna Faryadi. Total aliran uang yang diduga terkait pemerasan itu mencapai 1,133 miliar rupiah. Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Amuntai pada 18 Desember 2025. 3 jaksa ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini 1 diantaranya masih melarikan diri. Penelusuran menunjukkan, Tri pernah digerebek di rumah seorang perempuan yang tidak bersuami di kawasan Kelurahan Sungai Paring, Kamis, 1 Maret 2012. Saat itu, jabatannya Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banjar. Usai penggerebekan, Tri tidak lagi terlihat masuk kantor, ia mengajukan izin kepada atasannya dengan alasan menenangkan diri. Nama Tri kembali mencuat dalam penggerebekan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desember 2025. Ketika itu, ia telah menjabat Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. KPK menyegel sebuah kamar kos di Amuntai yang disebut-sebut terkait pria yang terindikasi memiliki rekening gendut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.